lagi dengan para suster, terlebih Krismawati yang dikasih, anak-anak, pemuda, dewasa, ada kuasa Tuhan, kesempatan menerima sakramen Krisma, sebenarnya menjadi juga kesempatan untuk berkunjung secara daring ke para paroki. Di kali juga belum dapat dijalankan, kita langsung kehadiran untuk dalam kerangka bisa penerimaan Krisma. Mungkin dalam kesempatan untuk ada pertemuan dengan pastor dan waktu yang cuma di dalam secara paroki supaya ada kesempatan kunjungan untuk transfer Krisma dan menerima sakramen Krisma, supaya juga ada kesempatan kita tatap muka dan bersama kita pikiran dialog tentang keadaan paroki. Paroki katedral tadi berselang sudah ada sekitar 2.230-an rumah daripada, dan kesempatan ini dapat bersama-sama mengumpulkan ada 117 yang menerima sakramen Krisma. Kita bersyukur kepada Tuhan. Penerimaan sakramen Krisma menjadi juga selalu satu kesempatan untuk pembinaan iman, dan pada tahun ini di mana gereja sedunia memberikan perhatian kepada upaya-upaya untuk penghayatan iman yang makin mendalam dari Tuhan kita semua, agar penghayatan iman kita di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan di tengah masyarakat dalam perkumpulan kita, agar kita kuat dalam iman, teguh dalam iman, menghadapi segala suka duka dan pergumulan di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, baik di pekerjaan pribadi, usaha-usaha pribadi, maupun dalam perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja, baik juga di dalam kegiatan dari sebagai pegawai negeri di mana kita ada, maupun ambil bagian di pemerintahan sebagai bagian dari legislatif maupun juga dari eksekutif. Kita punya umat sekarang tumbuh berkembang di berbagai sektor perkembangan ini, dan saya rasa kita saling membutuhkan seperti Bapak Suci dan dikatakan, membutuhkan agar di tengah segala perkembangan perjuangan kita hidup di dunia modern sekarang ini, kita selalu tampil dan kuat dan kokoh sebagai pengikut Kristus yang sumber kehidupannya, kekuatan kita adalah Tuhan dari salib Kristus. Tiap kali pendekatan rumah selalu kita sudah menempatkan salib di tempat yang baik, yang sentral di iman kita. Bukan sekedar sebagai tanda ini rumah Katolik, tetapi memang untuk mengingatkan kita dan mengajak kita dan memberi kekuatan kepada kita salib Kristus itu dalam suka duka perjuangan dalam keluarga kita. Dalam suasana itulah saya appreciate kegiatan penerimaan sakramen Krisma yang memang sudah cukup awal disiapkan, sudah dipesan lebih dulu supaya memang persis pas pada hari raya Pentakosta
uskup dapat menerima sakramen Krisma di katedral ini. Dan kebetulan artinya penyelenggaraan Tuhan kita merayakan ini dalam suasana Paus yang baru, Paus Fransiskus, yang penampilannya sungguh membawa pesan yang mendalam. Bulan pertama orang kan nggak pegang, yang kerap yang bercerita dan orang lain bercerita. Apa yang dia lakukan menjadi satu isyarat, satu gaya seorang Paus yang baru yang mengajak kita berkumpul bersama dengan umat di seluruh dunia. Di tengah berbagai permasalahan dunia yang ada, Bapak Suci membawa semua sangat mendekat dengan protokoler begitu sama dengan kipas angin ada Vatikan apa tuh cuma ruangan besar oh tak buka nih udah tutup kok lebih disederhanakan supaya lebih mendekatkan Bapak Suci dengan Tuhan. Demikian juga saya rasa di dalam kebersamaan kita di keuskupan pendekatan kan kita bercerita bicara kita syuting bercerita umat dalam uskup paroki ambil Pak Uskup semua dewan pastoral paroki semuanya ini menjadi bagian kayaknya kalian Uskup udah bercerita apa tuh lebih meningkatkan kebersamaan saudara persekutuan umat beriman seperti menjadi gampang dia upload ini di misi dari Keuskupan Manado sebagai persekutuan umat beriman Kristiani. share Kita melihat gereja sebagai memang suatu persekutuan persaudaraan yang Bapak Suci dari kalau upload di YouTube mau tahu sampai mana tuh berbagai kesempatan. ya yang pada ingat atau yang bercerita Kiranya segala kegiatan mempersiapkan sakramen Krisma ini mau tidak mau pasti ada kerjasama banyak dan ini menjadi bagian dari praktek kebersamaan kita. Kita kerja sendiri, tidak di dalam kebersamaan masing-masing mempunyai orang dalam kebersamaan kita membangun para kita. Kami siap untuk itu selamat yang muda, orang-orang muda, orang-orang dewasa yang didewasakan secara beriman lewat sakramen Krisma ini sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan baru. Kami dia waktu seperti ini karuniakan kepada para rasul yang murid-murid pertama memberi mereka satu keberanian untuk tampil untuk membawakan diri sebagai murid Kristus, tidak takut-takut cemas. Mungkin orang lain bicara apa dengan mereka, tetapi berani tampil di depan sesuai dengan kelihatan iman yang ada. Semoga juga kamu anak-anak yang dewasa kita juga tampil sebagai orang Katolik yang sadar akan imannya yang sudah beriman dan kita juga diutus untuk membawakan kebaikan menjadi pembawa damai dan pembawa cinta kasih di mana saja kita berada. Dalam arti itu selamat kepada kita semua, selamat kepada rekan-rekan negara yang sudah mengusahakan semua ini. Semoga pesta paroki dalam rangka penerimaan sakramen Krisma menjadi saat poin-poin yang baru untuk lebih mengembangkan bukan hanya pengembangan secara ekstensif paroki itu, tapi juga pengembangan secara lebih mendalam penghayatan iman, harap kasih dari iman. Sekiranya itulah sapaan saya dan harapan saya. Satu lagi ada kaitan dengan keluarga yang kita memang itu tempat tadinya menjadi perkumpulan menjadi apa? lewat saja Satu saat memang berpikirkan menjadi tempat untuk adorasi sakramen Maha Kudus di luar gereja, karena supaya yang gereja tetap ditutup pada satu lokasi khusus untuk adorasi. Tapi ya sementara waktu itu kita minta kapel suster apakah boleh dipakai sebagai kapel adorasi, dan
suster memberi kesempatan dan ternyata penjualan kapel sebagai tempat edukasi umat banyak dan suster juga merasa bahwa sharing mereka kapel mereka disiapkan sebagai tempat edukasi untuk publik untuk umum umat masyarakat membawa juga rahmat berkah bagi biara itu sendiri untuk bukan biara dan orang-orang kita cukup bangga juga bahwa aktivitas edukasi ini cukup penuh umat ada saja orang-orang yang datang baik dari